Anda misalkan U-nya ya. Jadi yang dimisalkan yang tadi bisa diturunkan, kemudian turunannya ada di dalam soal. Jadi Anda punya DU dx adalah 3x pangkat 2 tadi ya. Kemudian kalau Anda mau nyatakan dalam bentuk dx, kenapa Bu dalam bentuk dx? Karena saya punya dx di sini. Ini dx adalah apa? DU per 3x kuadrat. Per 3x kuadrat ya. Jadi Anda bisa mengubah bentuk integral yang ini. Anda ubah ini x kuadrat cos x pangkat 3 plus 5 dx. Anda ganti x pangkat 3 plus 5-nya dengan U. Jadi Anda punya integral x kuadrat cos U dx-nya Anda ganti dengan ini. DU per 3x pangkat 2. Jadi ini 1 x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ini sama dengan 1. Anda sisa punya per 3 di bawah. Ini bisa pindah ke depan. Cos U DU ini ya. Jadi Anda tinggal mengerjakan yang cos U, integral cos U apa? Sin U, Bu. Sin U plus C gitu ya. Nah, jadi ada C-nya, tapi masih dalam U, jadi Anda kembalikan dulu ya. Integral sin x pangkat 3 plus 5 plus C lagi. Gitu ya. Jadi salah satu trik dalam mengerjakan soal yang kelihatannya, ini kan kelihatannya ada, kayaknya ada lebih dari satu fungsi Bu. Anda periksa dulu, kalau dia polinom, periksa apakah salah satu fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Tidak harus sama persis, ya Anda lihat di sini tidak sama persis, ada 3-nya, tapi karena 3 konstanta, dia dan di sini hasil kali dia senantiasa bisa kita kalikan ke awal tadi karena linearitas dari integral tentu dan tak tentu ya, linearitas terhadap perkalian dengan konstanta. Jadi ini bisa kita pindahkan, kalikan di luar integral gitu ya. Nah, kalau ternyata memenuhi bahwa salah satu fungsi merupakan turunan ya, atau turunan ada konstantanya di dalamnya, maka Anda bisa memanfaatkan metode substitusi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah pernah ya Anda terima pada waktu SMA, tapi mungkin saya nggak tahu Anda sudah cukup mahir atau terbiasa mengerjakannya atau lupa gitu ya. Jadi kita refresh aja di sini. Ini contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang relatif ya sedang lah ya, tidak juga disebut mudah untuk penggunaan metode substitusi karena ada yang lebih mudah lagi. Soal yang lebih mudah dari ini ada untuk metode substitusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pertama sebenarnya. Dari yang pertama kita skip tuh mana ya? Nah, ini 2x plus 1. Nah, ini juga 2x plus 1 juga bisa menggunakan metode substitusi ya. Jadi misalkan kita mau menyelesaikan yang ini. Oh, tapi nanti dulu ya, integral tentu dulu. Nah, ini ya, metode substitusi pada integral tentu. Jadi, pada intinya sama aja, cuman batas-batasnya ini kita nyatakan sebagai GA dan GB. Ya, ada dua teknik. Yang pertama kita mengubah batas-batasnya. Yang kedua, kita selesaikan dulu bentuk integral tentu. Bentuk integral tak tentunya kita selesaikan dulu. Nanti baru kita cari integral tentunya. Jadi ada dua teknik ya. Nah, teknik yang pertama kita cari dulu integral tak tentunya ya. Dicari integral T per T kuadrat plus 9 kuadrat dt ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini
turunan dari T kuadrat plus 9 adalah 2T ya. Jadi dia mengandung T. Nah, jadi Anda bisa menggunakan metode substitusi. Misalkan U-nya adalah T kuadrat plus 9. Jadi Anda punya turunannya ini sama dengan 2T ya. Atau DT-nya adalah DU per 2T. Jadi bentuk integral ini bisa Anda ubah sebagai T per U kuadrat gitu ya. Kemudian DT-nya Anda ganti jadi DU per 2T. Nah ini T dengan T 1, Anda punya 2 di bawah. Jadi ini bisa keluar 2-nya. Kemudian 1 per U kuadrat DU ya. Ini tadi sudah Anda selesaikan. Mau pakai ini juga bisa ya. Nah ini tidak lain adalah apa? Min 1 per U gitu ya. Kemudian plus C, kemudian Anda kembalikan lagi min 1 per T kuadrat plus 9 plus C. Nah, ini masih bentuk integral tak tentu. Nah, kalau integral tentunya Anda tinggal masukkan ini. Jadi dia, Anda nanti nulis lebih rapi ya. Setengah, kemudian min 1 per T kuadrat plus 9. T-nya dari 0 sampai 2 gitu. Jadi ini sama dengan setengah min berapa nih? 1 per 2 kuadrat plus 9 dikurangi min 1 per 0 kuadrat plus 9. Ya. Ini jadi setengah min 1 per 5 ya. Plus 1 per 9. Nah ini Anda hitung titik. Ya, ini cara yang pertama. Jadi Anda selesaikan dulu integral tak tentunya.